Kangen ya pastinya. Kangennya itu sama agenda-agenda kumpulnya yang biasanya lumayan mendadak ya. Nah itu yang sebenarnya yang bikin seru sih. Jadi kumpul-kumpulnya yang bikin kangen. Terus juga pergi-perginya gitu, mungkin ke pantai atau ke mana lah gitu, kayak pergi-perginya pokoknya kumpul-kumpul gitu. Kangennya itu sih. Kangen sih, kangen KMK pas offline yang karena kan kebanyakan kegiatan aku juga berhubungannya sama KMK. Teman-teman aku juga orang-orang teman-teman dari KMK semua juga akan. Jadi ya kangen banget sama KMK pada waktu offline. Gak cuma karena kegiatan kayak kepanitiaan yang serius-serius gitu doang gitu, tapi juga ke kegiatan-kegiatan yang santai kayak nongkrong bareng, kayak situ main-main bareng, dan kawan itu kangen sih sama KMK sama pas offline. Semoga bisa segera offline. Kangen banget jujur, soalnya dulu tuh kayak kalau sebenarnya gue nggak sesering itu sih, sering sih ke sekber, tapi yang paling dikangenin tuh kalau misalkan lo lagi danusan terus beli rice box, itu kan nyampenya kayak di tengah-tengah kelas kan biasanya. Jadi biasanya gue izin ke toilet, tapi sebenarnya gue ngambil danusan gitu. Kangen banget. Terus yang dikangenin ketemu sama orang-orangnya sih, sama kegiatan-kegiatannya. Soalnya kan kalau lagi online gini kayaknya ngebosenin banget gak sih ikut KMK, kayak gak jelas. Kayak acaranya juga maksudnya gak yang terlalu gimana gitu, bergengsi atau gimana gitu juga. Jadi sebenarnya KMK kan lebih dari itu ya, bukan kita masuk KMK, aku masuk KMK tuh bukan buat nyari ini, tapi nyari kayak relasinya lah kan. Apalagi aku merantau ya, jadi kayak di KMK itu kayak aku merasa kayak di rumah lah, kayak sama teman-teman yang satu frekuensi, satu ini juga, jadi saya masih kangen banget sih, kangen sama KMK. Apalagi yang paling kangen itu kayak acara-acaranya, soalnya kan seru gitu kan. Terus dulu pas lagi ospek terus ketemu KMK tuh kayak enak aja gitu, kayak santai. Jadi yang paling dikangenin ya itu bareng-barengnya, kekeluargaannya. Kangen banget. Yang paling dikangenin susah sih, tapi kayak jalan-jalannya kali ya, ke pantai terus ke Paralayang. Tapi ke sekber juga kangen sih sebenarnya, kangen danusan, ngambil danusan, malakin orang buat beli danusan. Udah sih itu. Kangen banget. Yang paling dikangenin ya nongkrong barengnya sih, kayak nongkrong di sekber, terus jalan-jalan bareng. Waktu makrab Natal sih, yang panitianya anak-anak 19 yang waktu itu kita sempat nginep satu malam. Kenapa? Karena dari konsep acaranya, terus survei tempatnya, sampai acara hari H itu kita berdinamika bersama, dan acaranya juga berjalan cukup lancar dan cukup seru, bahkan sampai nggak tidur beberapa orang, dan menurut aku itu cukup memorable buat aku sendiri atau yang lain. Yang paling memorable tuh pas persiapan makrab sih, pas persiapan makrab itu, soalnya kayak apa ya, itu bondingnya anak 19 juga gitu kan, maksudnya kayak yang tadinya saling gak kenal, terus kita dijadiin satu panitia buat Natal, buat makrab Natal, terus kayak ya gitu, nyari-nyari villa, survei villa, itu kayak seru banget, dan makrabnya sendiri juga itu seru banget gitu, bonding antar angkatannya. Pengalaman yang paling memorable sama KMK tuh pas Kemroh kali ya, soalnya pas Kemroh tuh seru aja gitu, walaupun emang agak menyiksa, cuma seru banget. Dan gara-gara Kemroh itu kita jadi kenal sama teman-teman angkatan kita sendiri, terus sama kakak tingkat juga gitu. Jadi kayak seru banget. Pas persiapan Natal, pas begitu panitia Natal, survei kesana sini, habis itu pas habis rapat, biasanya kita habis rapat sampai malam, terus masih lanjut makan malam, ngobrol-ngobrol sampai tengah malam kayak gitu. Itu juga menurutku memorable banget. Pengalaman paling memorable bareng KMK sih ini sih, danusan. Itu kan pertama kali kenal danusan, harus jualan buat dapet biaya kepanitiaan, itu dari KMK kan, kepanitiaan yang pertama. Dan untungnya sih teman-teman divisi kepanitiaan aku seru-seru sih dalam hal ngurus hal dan sini, dan ya bikin memori yang cukup memorable. Terus habis itu ada kegiatan kayak camping bersama, itu benar-benar bikin aku bisa kenal dan ya sedikit lebih bisa memperdekat diri dengan teman-teman KMK seangkatan aku. Paling memorable Kemroh sama Kemroh sih kayaknya.
Kenapa ya memorable? Soalnya dingin banget. Terus kayak pertama kali gitu kan ketemu sama teman-teman. Sama waktu itu gue dikasih ini, jadi gue izin ke toilet, tapi sebenarnya gue tuh bener-bener lapar banget. Jadi gue ngadu ke Kak Regita, ada kayak angkatan 2016, terus dikasih biskuit Next Start. Pengalaman paling memorable di KMK itu pas Natal. Aku kan jadi korlat Natal ya, Natal 2019. Itu seru banget sih, kayak Natal. Kalau online mungkin beda ya, tapi kalau offline kan kayak kita harus nyari villa itu, terus juga perjuangannya danusannya, jualan bunga, jualan gorengan, mati-matian cari villa. Terus pas hari hanya juga kita seru-seruan bareng. Seru sih Natal ya. Nanti semoga 2022 atau 2023 mungkin kita bisa Natal lagi, bisa nginep ke villa lagi, main games, bakar-bakar malamnya. Kayaknya bisa kuliah offline lagi sekitar 1 tahun lagi kali ya. Soalnya ternyata masih ada varian-varian baru terus, jadi mungkin 1 tahun lagi lah offline. Ini agak susah sih karena menurutku bakal lama banget selesainya kalau melihat kondisi masyarakat dan kondisi secara keseluruhan di Indonesia sekarang ini. Ya mungkin bisa kuliah offline lagi kapan ya? Mungkin nanti kalau misalkan aku mau ngambil program magister atau S2 mungkin udah bisa kuliah offline lagi. Kapannya bingung sih untuk waktu pastinya ya, tapi mungkin setelah udah divaksin kali ya, kayak sebagian besar orang Indo udah divaksin, itu mungkin udah kuliah offline. Mungkin semester 6 pas semester 6, aku semester 6 maksudnya. Berarti kayak tahun depan mungkin. Tepatnya kapan nggak tahu ya pastinya. So, aku langsung bilang 21 Januari 2022 kita akan langsung offline gitu. Kalau salah kan aku sendiri yang diserang. Jadi mungkin aku lebih ke menghimbau aja ya buat teman-teman yang mungkin sudah pernah terkena wabah seperti ini atau terkena virusnya itu sendiri, boleh sharing ke teman-teman terdekatnya atau rekan-rekan terdekatnya supaya mereka itu juga lebih aware ya terhadap COVID-19 ini. Terus habis itu kalau buat teman-teman yang belum divaksin ya segera cari sarana vaksinasi terdekat supaya ya semuanya sudah divaksin dan kita bisa mencapai herd immunity dan pelan-pelan kita bisa kembali ke kondisi normal lagi. Mungkin tahun depan kali ya, 2022 mungkin ya kuliah bisa offline. Dengar-dengar nih banyak ramalan 2022 bisa selesai, tapi ya simple juga ya percaya sama ramalan, tapi karena ramalannya bagus percaya aja lah guys, 2022 bisa selesai, Indonesia bisa bebas dari COVID. Yes. Balik kayak benar-benar sebelum pandemi mungkin masih agak lama kali ya, 2-3 tahun ya. Soalnya kan maksudnya agak crazy kan. Kalau zaman dulu kan kalau UB apalagi di FTP kan satu kelas bisa 60 orang, 40 orang kayaknya dalam waktu singkat sih belum bisa kali ya. Tapi harus ada ini sih, paling yang buat praktikum dulu atau buat yang skripsi dulu yang didahulukan. Cuman kalau kayak benar-benar sebelum pandemi kayaknya masih agak lama ya. Kayaknya pas gue lulus nih bisa kuliah offline lagi. Maksudnya yang semuanya ya. Mungkin tahun depan mulai, tapi kayak setengah-setengah gitu. Cuma nggak tahu deh. Makanya sumpah yang bener apa, jaga prokes, semuanya sehat-sehat selalu. Vaksin. Para layang kali ya, mungkin bidang 2 bisa agendain kita jalan ke para layang. Kalau baru pada tahu kan yang 2020-2021 nanti para layang itu gimana, kayaknya seru sih kalau rame-rame kita ke para layang atau ke pantai ya. Bersihin kos. Karena ya apalagi hal pertama yang lo lakuin selain bersihin kos gak sih? Hal yang pertama pastinya ya bersihin kos, karena kos aku sekarang lagi kosong, tapi untungnya karena ibu kosnya baik, barang-barang aku bolehlah dipindahin sementara ke gudang. Jadi nanti ya pas udah selesai online dan masuk offline ya sibuknya sih ya bersihin kos lagi, ngatur-ngatur kos lagi. Ya cukup dinanti-nantikan juga. Hal pertama yang dilakukan adalah yang pastinya kalau ada berita offline pasti cari kosan. Karena kalau nanti offline kita harus ke sana dan kita nggak punya kosan ya kita nggak tahu mau tinggal di mana. Jadi hal pertama yang akan dilakukan adalah mencari kosan. Karena kita harus bersaing dengan
ribuan perantau lainnya, sehingga satu kesempatan masuk kamar pasien itu sangat berharga. Hal pertama yang dilakuin bersih kos sih, karena aku nggak ngambil barang-barang aku di kos, jadi masih sampai sekarang di kos, berarti udah 1,5 tahun. Jadi pasti udah mengerikan bentukan kamar kos aku. Jadi hal pertama yang aku lakukan kalau offline bersih kos. Kalau misalkan offline nanti mau langsung apa ya? Kayak ketemu teman-teman sih, ketemu teman-teman yang ada di kampus. Soalnya kan udah lama banget nih nggak ketemu. Terus habis itu ya ngobrol-ngobrol lah, ngumpul-ngumpul pokoknya. Ketemu temen dan muasin diri buat jalan-jalan sekitar Malang, Batu, atau Kabupaten Malang. Banyak-banyakin doa aja biar pandemi bisa selesai, jadi bisa segera offline, dan juga dari mereka-mereka sendiri juga tetap stay, terapkan prokes supaya penularan kasus COVID di Indonesia juga segera nurun dan kita bisa nyusul negara-negara lain bebas dari COVID. 1 semester pertama lah ditahan-tahanin, itu nggak gampang pasti. Kalian beradaptasinya, terus kalian nyari-nyari makannya, cari-cari kosnya gitu mungkin. Itu susah sih, jadi mungkin awal-awal ditahan-tahanin dulu aja. Saran, apa ya? Nikmatin aja sih kuliah online. Terus nanti begitu offline langsung deh nikmatin bener-bener jalan-jalan, explore semuanya. Pokoknya manfaatin waktu dengan baik kalau misalnya nanti udah kuliah offline. Nggak ada sih saran, doanya semoga kalian cepet masuk, tapi kalau tahun depan masuk semoga angkatan aku duluan. Yang jelas kalau udah kuliah offline itu banyak banget godaannya untuk refreshing kayak gitu, banyak banget godaannya untuk yang nggak berkaitan dengan akademik. Jadi karena lebih berat godaannya, kalian harus bisa milih-milih gitu dan bisa lebih pinter ngatur waktu kalian. Kapan kalian harus belajar buat kuliah akademik, kapan kalian harus sibuk organisasi, fokus organisasi dulu, dan kapan kalian harus refreshing atau jalan-jalan sama temen atau nongkrong-nongkrong sama temen. Kalau saran nggak ada sih kayaknya, cuma paling ya tetap semangat aja, tetap sabar buat tunggu sampai offline. Terus mungkin nanti kalau misalkan kasusnya udah agak turun, bisa lah main-main ke Malang buat lihat-lihat UB, lihat-lihat FTP. Pokoknya semangat terus. Ya, sarannya adalah nikmati dulu apa yang ada sekarang. Kalau kalian lagi online ya nikmatilah masa-masa online ini, karena ya seperti yang kita lihat ya lumayan menyenangkan ya masa-masa online ini. Kalau nanti sudah offline pasti akan berbeda 180 derajat atau bahkan 360 derajat. 360 derajat berarti nggak berbeda. Ya pokoknya begitu. Jadi nikmatilah apa yang ada sekarang sebelum nanti kalian harus berjuang lebih lagi.